Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian kata serapan. Apa itu kata serapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah bahasa, khususnya pada bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Nida. Pembahasan selanjutnya adalah penulisan unsur-unsur kata serapan. Next, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Batak, dan berbagai bahasa daerah lainnya, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sangsekerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, yaitu Syairah. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang unsur asing yang belum sepenuhnya terserap. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti voice major, de facto, de jure, dan I expectation, de I home, par I home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisan masih mengikuti cara asing. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lula. Pada Lula dipersilakan. Selanjutnya, unsur asing yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Selanjutnya ada kaidah ejaan dalam unsur serapan. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada AA berasal dari bahasa Belanda menjadi A, lalu ada OE atau OI berasal dari bahasa Yunani menjadi E, lalu ada OO berasal dari bahasa Inggris menjadi U, ada QOF berasal dari bahasa Arab menjadi K, lalu ada U berasal dari bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi U, lalu ada X pada awal kata tetap X dan pada posisi lain menjadi KS, lalu ada XC di depan E dan I menjadi KS, sedangkan di depan A, O, U, dan konsonan menjadi KSK. Lalu ada Y menjadi I jika lafalnya I atau I, lalu ada Ya berasal dari bahasa Arab di awal suku kata menjadi Y dan jika di depan I dihilangkan. Lalu ada Zai berasal dari bahasa Arab tetap Z, serta Zal dan Za berasal dari bahasa Arab menjadi Z. Lalu ada konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan disebut juga sebagai huruf mati. Beberapa contoh dari konsonan yaitu yang pertama ada AQ menjadi AKI, lalu alamah menjadi alamah, lalu commission menjadi komisi, dan efek menjadi efek. Unsur serapan yang lazim. Unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan tidak perlu lagi diubah. Misalnya, bengkel, nalar, dongkrak, napas, faedah, paham, Senin, Selasa, dan Rabu. Daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia, yaitu at dalam bahasa Belanda menjadi at, age menjadi AC, al dalam bahasa Inggris, l dan al dalam bahasa Belanda menjadi al di Indonesia, ant menjadi an, arki dalam bahasa Inggris menjadi arki dalam bahasa Belanda dan menjadi arki di Indonesia. Ari dalam bahasa Inggris, air dalam bahasa Belanda menjadi air di Indonesia. Asian bahasa Inggris, atie dalam bahasa Belanda menjadi asi di Indonesia. Tate dalam bahasa Belanda menjadi tats, dan ure dalam bahasa Inggris, ur dalam Belanda menjadi ur.
ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang beragam dan sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.